Hari ini gue akan menemani kalian bersama Bang Yono ya. Kalian akan membawakan seperti biasa di Radio untuk berita-berita yang menarik banget ya. Berita-berita yang harusnya itu menjadi, nggak tahu sih menjadi apa sih beritanya. Tapi mudah-mudahan ini adalah berita-berita yang menarik ya. Kita mulai dari berita pertama guys, karena berita-beritanya mudah-mudahan tuh menjadi berita-berita yang memberikan kalian tuh sebuah pencerahan, apalagi ya. Curiga menantu selingkuh, kakek diam-diam tes DNA cucu, endingnya plot twist. Kita akan lihat ya, apakah benar-benar plot twist gitu ya. Kita lihat ya. Perkataan dari orang-orang sekitar memang bisa berdampak bagi kehidupan. Ini kayak openingnya itu loh cuy. Opening video-video pendidikan bro. Perkataan dari orang-orang sekitar memang bisa berdampak bagi kehidupan. Seperti kisah yang satu ini. Akibat sering dibilang tak mirip dengan cucunya, seorang kakek asal Tianjin, Cina memutuskan untuk melakukan tes DNA. Bro kan cucu ya maksud gue ya. Hah? Maksud gue gak usah juga dong. Masa lu berharap apa sama cucu lu juga? Ya oke lah, terserah lah ya. Itu haknya dari si kakek menurut gue ya. Hasilnya justru menemukan fakta yang mengejutkan yang tak terduga. Melansir EPA, kakek bernama Zhang itu dulu tinggal bersama sang istri dan putranya. Namun setelah sang istri meninggal, Zhang lah yang kemudian menjadi orang tua tunggal untuk putra yang bernama Zhang Qiang. Setelah sang putra semakin besar dan memiliki karir yang cukup stabil, Zhang pun meminta putranya itu untuk segera menikah. Tak lama setelah sang putra bertemu dengan wanita bernama Xiaoqin dan memutuskan untuk menikah. Thank you Bung Great Meka. Setelah sang anak Zhang Qiang menikah, ia mencemaskan ayah. Ini apa? Kayak buku novel. Setelah sang anak Zhang Qiang menikah, ia mencemaskan ayahnya. Ia pun meminta ayahnya itu untuk kembali mencari pendamping hidup, namun sang ayah menolak. Ya. Zhang Qiang sendiri dikaruniai seorang putra tak lama setelah menikah. Terus apa yang terjadi? Setelah putranya berusia 3 tahun, ia kemudian menjemput sang ayah untuk tinggal bersama. Dengan demikian sang ayah bisa tinggal sekaligus menjaga cucunya biar ada temennya ya kali ya. Benar ya. Kehidupan Zhang pun berubah menjadi lebih ceria dengan adanya sang cucu. Gue yakin yang bikin ini berita ini pasti pencinta bacaan Wattpad nih. Gue yakin gue bener suka baca Wattpad pas ini. Wattpad apa sih namanya itu? Iya bro, ini bacain cerita kayak novel. Sayangnya setiap kali ia pergi bersama cucunya, tak sedikit orang yang memberikan komentar menyebut jika keduanya tidak memiliki kemiripan. Lama-kelamaan komentar-komentar tersebut membuat Zhang jadi tidak nyaman dan memutuskan untuk curhat ke teman dekatnya, Sen. Sen kemudian menyarankan Zhang untuk melakukan tes DNA. Putra Sen sendiri kebetulan bekerja di laboratorium sehingga bisa melakukan tes DNA dengan cepat. Bro ini sumpah nih. Ini kayak cerita bro, bener, asli sumpah. Tanpa berpikir panjang, Zhang langsung menyetujui saran Sen karena tak ingin anaknya tahu dan menjadi khawatir. Zhang meminta Sen merahasiakan hal itu. Tak hanya itu saja, Zhang juga berbohong kepada pihak sekolah cucunya. Itu harusnya ada suara petir tuh. Dare. Kayak yang di film Indosiar sama India. Tak hanya itu saja, Zhang juga berbohong kepada pihak sekolah cucunya. Ia mengatakan ingin membawa sang cucu ke dokter, padahal secara diam-diam membawa cucunya ke laboratorium. Ya. Setelah hasilnya keluar, betapa kaget Zhang saat mengetahui jika cucunya sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan jangan-jangan suami istrinya. Oke. Hal itu membuat Zhang berpikir jika menantunya, Xiaoqin, mungkin telah berselingkuh. Zhang bahkan sampai harus minum obat penenang usai mengetahui hasil tes tersebut. Bro, ini panjang loh. Oke. Setelah banyak berpikir, awalnya Zhang memutuskan untuk tidak memberitahu sang anak. Namun karena Zhang tahu mau makan dan tidur hingga membuat berat badannya jadi turun, anak dan menantunya pun jadi terus bertanya apa yang terjadi padanya. Wow. Thank you Bung Lutfi for subscribing. Setelah banyak berpikir, akhirnya Zhang memutuskan untuk memberitahukan hal tersebut kepada putranya. Mengetahui hal itu, sang putra menjadi sangat marah. Ia langsung melemparkan hasil tersebut ke sang istri dan meminta cerai. Sang istri Xiaoqin juga sangat terkejut melihat hasil tersebut. Semuanya kaget. Nggak cuman kakeknya, anaknya pun, bapak dan ibunya juga terkejut. Wow, ini pasti luar biasa. Ternyata apa yang terjadi sebenarnya dengan siapakah sebetulnya anak ini yang berusia 3 tahun.
Malam itu Zhang Qiang mendapat telepon dari ibu mertuanya mengatakan bahwa Xiaoqin hanya menghabiskan waktunya untuk menangis dan banyak meminum obat tidur. Mendengar hal itu, Zhang Qiang segera pergi menemui istrinya. Oh, terus Zhang Qiang pun pergi menemui istrinya, namun sang istri tak mengizinkannya berkunjung. 3 hari setelahnya, barulah Xiaoqin bersedia untuk berbicara dengan Zhang Qiang. Xiaoqin pun akhirnya mengiyakan aja cerai suaminya. Namun, melihat wajah pucat dan tubuh kurus istri membuat Zhang Qiang merasa sedih dan menyesal. Ia pun meminta maaf dan mengatakan walau anak tersebut bukan anak biologisnya, ia akan tetap menerima. Lo gimana sih? Ucapan Zhang Qiang itu membuat Xiaoqin makin merasa marah. Ia pun meminta sang suami yang tak percaya untuk kembali melakukan tes DNA dengan anaknya. Gue tahu nih larinya kemana nih. Di luar dugaan, ternyata hasil tersebut menyatakan jika Zhang Qiang memang merupakan ayah biologis dari anaknya. Sementara hasil tes sang kakek Zhang juga tak salah. Rupanya Zhang dan Zhang Qiang memang bukan ayah dan anak kandung. Ini dia. Ia tak bisa meminta penjelasan dari sang istri yang telah meninggal lebih dulu. Wow. Jadi kalau ini dimasukin berita Bung Fanjo, lo harus ngedit ulang dari awal. Lo harus menceritakan kronologi pakai pohon faktor, ya. Jadi si Zhang Qiang dan Xiao gitu supaya orang itu jelas, ya. Pada akhirnya Zhang memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk menenangkan pikiran. Sementara Zhang Qiang dan Xiaoqin masih tetap menganggap Zhang sebagai orang tua kandung mereka. Wow, ternyata berarti kemungkinan besar yang berselingkuh adalah istri dari kakek tersebut. Petir. Wow. Luar biasa. Family tree bukan pohon faktor. Betul juga. Itu bagan MLM. Ya. Luar biasa berita ini. Membuat kita ya. Luar biasa, ya kan? Ya, ini Panjo, lo bayar kagak, request doang yang banyak. Memang bulan ini belum dibayar karena belum jatuh tempo, ya. Belum. Malam itu. Jadi ini berita yang luar biasa. Plot twistnya ternyata ada di awal sebenarnya. Masa bukan di anak-anaknya ya. Hampir aja si istri dan suami itu cerai karena disangka itu bukan anaknya mereka. Tidak hanya Zhang dan keluarga terkejut, pasukan Oragon juga betul. Kami pun semua terkejut dengan berita ini. Wah, luar biasa. Ini gue yakin kalau dia jadi drakor nih 16 episode. 12 deh, 16. Nanti ada flashbacknya banyak di flash. Soalnya 5 episode buat flashback, 5 episode buat flashback tuh. Pas udah mulai flashback di episode 7 biasanya, episode 7. Ya. Rating 12 dari 10, luar biasa. Ya. Kita akan lihat lagi selanjutnya. Diulang, bro. Diulang. Berita selanjutnya adalah viral pengakuan model yang merasa capek berwajah cantik. Dunia kenapa sih kok pada gini nih? Bro, namanya juga dia capek, cakep. Viral pengakuan model yang merasa capek berwajah cantik. Padahal dia nanti juga jelek kan, sudah tua ya. Tapi gak apa-apa. Seorang wanita jadi viral setelah mengaku merasa terbebani karena berwajah cantik. Curhatnya itu dia sampaikan lewat video TikTok. Gila, curhatnya enak banget ya. Maksud aku juga mau curhat kayak gitu. Gue capek banget bro, ganteng maksudnya. Aduh, lelah. Jadi orang ganteng tuh gak enak. Emily Adona, model sekaligus pebisnis, mengaku punya paras cantik berdampak negatif pada hidupnya. Keistimewaan yang didapat karena berwajah cantik pun tak jua dia rasakan. Wow. Ini ya dia nih ya, Emily Adona ya. Oke. Keistimewaan wajah cantik memang ada, kata dia. Saya tidak menyangkalnya, tapi juga datang dengan kerugian. Jadi maksudnya Mbak Emily ini berharap jadi jelek. Gak bagaimana sih? Enggak, maksud gue ngeluhnya ini tuh berharap apa? Dia jadi buruk rupa. Ini ya sama aja kayak kita capek jelek, begitupun yang cantik atau ganteng. Tapi maksud gua kan gini ya, kalau lo nih Yoshiki Fujio, lo bilang kan lo capek jelek, berarti kan harapan lo adalah mau ganteng dong, logiknya gitu ya. Tapi kalau orang gue tuh capek cakep terus mau apa, buruk rupa, gue nggak yakin. Keistimewaan wajah cantik mana? Saya tidak pernah berada dalam pekerjaan di mana saya belum pernah dilecehkan.
Oh, lebih kayak dilecehkannya ya. Tuturnya dalam curhatan di video yang kini sudah dihapus. Udah dihapus sayangnya ya. Saya jarang berada dalam situasi sosial di mana saya tidak pernah dilecehkan, kata dia. Wanita yang tergabung dalam agensi look model ini juga kerap diperlakukan sebagai objek. Banyak orang menganggap dia adalah objek yang bisa dimiliki dan tidak diperbolehkan mengungkapkan pemikirannya sendiri. Ya namanya juga kalau mau ya jadi kang sayur sih menurut gua kalau menurut gua ya, apa enggak dia jualan martabak mini daripada dia jadi model ya. Jadi daripada alih-alih lo capek karena dunia di tempat lo kerja itu, menurut gue lo jadi tukang martabak mini. Tapi martabak mini viral kalau di TikTokin, ya kan? Atau enggak lo jual apa ya, sayur apa gitu. Jadi kang jus juga iya. Tapi yang penting jadi kang jusnya tutup aja, nanti pasti viral, bener viral. Berapa nih harganya martabak mini? 7.000, biasanya 5.000 katanya gitu. Loh ini kan jual cakep. Ya udah deh, nggak apa-apa 2.000 buat yang cakep. Bisa diterima. Coba kalau Julpikar yang jual. Berapa nih? 3.000 martabak mini. Ya ngabisin aja deh bu. Ya kalau ngabisin kasih dong. Gitu. Kasihan juga Julpikar ya. Maksud gua sabar kan ya. Mau semua tuh ada proses kan. Ya, sabarlah. Orang biasanya tidak mau mendapat jawaban tidak dari saya karena mereka pikir saya adalah sesuatu yang bisa dimiliki. Emily juga mengungkap susah dapat pekerjaan karena wajah cantiknya. Apalagi jelek, Mbak. Mbak Emily juga mengungkap susah dapat pekerjaan karena wajah cantiknya. Apalagi yang jelek. Ya. Ini dia bercerita pernah melewatkan peluang bisnis karena terlalu muda dan cantik. Mereka berpikir penampilan saya akan mengganggu orang lain di industri ini, tuh kasih. Ya bisa, ya boleh aja sih dia mengatakan apapun itu boleh aja, ya. Orang-orang bilang karena saya model, jadi saya sudah terbiasa jadi pusat perhatian. Itu bagian yang tidak saya suka. Seharusnya saya bisa pergi keluar dan merasa aman, kata model yang tinggal di California ini. Saya sungguh capek menjadi cantik. Pengakuan Emily Adona pun mengundang kritik. Banyak netizen menyebut dirinya tidak bersyukur dengan anugerah yang dia dapat. Kalau dia jualan ikan cupang, gue yakin pasarnya rame bro, pasar ikannya bro ya. Tidak usah bertingkah seperti itu, ada masalah bersyukurlah dan lanjutkan hidupmu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih ya. Maksud gue akan membela karena wanita cantik biasa dibela ya guys. Gue akan membela mbak ini ya. Maksud gue dari sisi pembelaan gue tuh gue ingin mengatakan bahwa bukan berarti orang cantik tuh nggak boleh ngeluh. Ya nggak apa-apa dong dia ngeluh. Dia ngeluh terhadap sesuatu yang dia miliki itu wajar. Kan ada orang yang ngeluh karena tidak sesuatu yang tidak dia miliki. Gue capek nih, gue jelek. Dia ngeluh karena dia mau ganteng, gak dia miliki. Nah kalau ini kan dia miliki. Saya cantik, saya mau keluhin kecantikan saya. Silakan, valid, boleh, gak apa-apa. Silakan Mbak Emily ya. Apalagi kalau ngeluh sambil nyender ya Bang, bener. Apalagi kalau nyender. Apalagi kalau nyendernya gak pakai apa-apa, oke. Ya jangan lagi. Kita akan masuk ke lagu selanjutnya. Apa lagunya ya? Diulang bro. Diulang. Beritanya adalah keributan usai sidang Indra Kents. Paris Fernandes hampir dipukuli korban di Bonomo. Paris Fernandes itu siapa? Siapa Paris Fernandes bro? Hah? Kecil amat tulisannya. Paris Fernandes itu siapa? Temen. Oh temennya. Paris Fernandes apa? Itu salam dari Binjai katanya. Oh gitu. Oh namanya Paris Fernandes. Keren juga namanya ya. Teman-teman Indra Kesuma alias Indra Kents hampir dipukul oleh korban investasi bodong binary option Binomo usai menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah hakim menyatakan bahwa sidang putusan ditunda karena mereka mulai ricu dan berteriak menyampaikan argumentasi. Kenapa sidang putusan ditunda? Korban pun satu persatu mulai keluar dari ruang sidang sambil menggerutu. Di tengah lapangan PN Tangerang, sejumlah korban meluapkan unek-uneknya di depan wartawan. Mereka pun berteriak ke arah sekelompok pemuda yang sedang diwawancarai anak awak media. Woi, ini bukan waktunya konten woi, teriak seorang pemuda dari kubu korban Indra Kents. Sekelompok pemuda itu adalah teman-teman Indra Kents, salah satunya Paris Fernandes. Teriakan itu dijawab kembali dengan nada lantang dengan penuh emosi. Iya, kita ini sudah tenang, jangan mancing keributan lagi, saut yang lainnya. Teriakan dan amarah pun saling saut. Beberapa pemuda berpakaian hitam hampir dipukuli para korban.
Namun pertengkaran itu berhasil dilarang oleh petugas keamanan pengadilan. Adapun saat itu Paris Fernandes, salam dari Binjai, dan teman-teman itu datang ke agenda persidangan putusan Indra Kents hari ini membawa sebuah banner. Banner tersebut dipermasalahkan oleh para korban karena berisi ucapan semangat untuk Indra Kents. Ini berita ini baru nih. Ini bulan 10, tapi nggak apa-apa ya. Emang berarti udah sidang putusannya udah ini dong. Udah ada belum? Ya mereka itu ada banner tulisannya semangat Indra Kents, kami mendukungmu begitu. Ya salah juga sih ya. Harusnya tuh jangan nulisnya bannernya Indra Kents aku mendukungmu dong. Harusnya ayo Indra Kents selamat menjalani gitu ya. Kalau kalah judi ngaku korban, kalau menang diem baik katanya. Sebenarnya kan bukan masalah judinya deh setahu gue. Masalahnya setahu gue itu tidak diberitahukan bahwa itu adalah sebuah perjudian bukan sih? Dia menamainya adalah sebuah investasi. Itu setahu gue. Bener gak sih? Itu yang kalau gue ngingetnya ya. Kalau dia bilang judi terus orang judi terus aku rugi gara-gara kamu mempromosikan judi. Lah kan judi bro ya. Apa yang lo harapin? Tapi dia adalah iming-imingnya investasi, tapi ternyata kontennya judi gitu. Ya itu jadi aneh dong. Menurut gue mereka tahu aja bang. Ya mungkin juga. Ya kan berarti intinya gini, mereka tahu nih, ya gua nggak tahu apa yang terjadi di Piala Mikirnya, tapi kita nggak bisa lepas konteksnya bahwa itu penipuan, iya kan? Jadi emang bisa dipidanakan, harusnya penipuan dong berarti harusnya itu. Nih ini adalah investasi, toto pas lagi lihat masuk, ternyata bukan, ya kan? Ini juga salah, tapi sidang putusannya udah ada nggak sih? Putusan sidang ada nggak sih? Belum ada kan putusan sidang Indra Kents. Oh, udah divonis. Indra Kents terdakwa kasus investasi bodong, divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar subsidi 10 bulan penjara. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa divonis 15 tahun penjara dengan denda 10 miliar. Pengen kayak jalur cepet ya, hartanya disita negara nggak dibalikin, hartanya disita negara. Ya udah, harusnya negara balikin ke orang-orang yang kena ya. Harus gue ya, daripada disita buat negara ya. Mereka kehilangan berapa dibalikin gitu ya. Nah ini bagus dong, harusnya para koruptor juga begitu. Berarti dia korupsi berapa nih? Nah itu, ya kan, diambil semua gitu ya. Harusnya para koruptor juga harusnya gitu juga guys. Oke, itu adalah putusan sidang dari Indra Kents ya. Diulang bro, diulang. 3 Polres diperiksa usai polisi ngaku dimutasi gara-gara bongkar korupsi. Ini bukan saya yang ngomong, ini beritanya ya. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini adalah beritanya ya. Jadi 3 Polres diperiksa usai polisi ngaku dimutasi gara-gara bongkar korupsi ya. Ini bukan saya yang bilang, ini yang baca nih. Coba tolong tuh, Detik Sumut yang ngomong, bukan Bang Yono ya. Bang Yono cuma baca cerita doang ya. Seorang polisi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan bernama Aibda Aksan mengaku dimutasi karena membongkar kasus korupsi. Mabes Polri pun turun untuk memeriksa hal itu. Iya, ada beberapa Polres yang diperiksa Mabes Polri mengenai pernyataan Aibda Aksan. Suartana kemudian menyebut 3 Polres yang diperiksa terkait pernyataan Aibda Aksan itu. Ketiga Polres itu adalah Polres Palopo, Polres Luwu, dan Polres Tanah Toraja. Yang diperiksa itu Polres itulah tadi ya. Mereka masih di lapangan itu. Sebelumnya video berdurasi 2 menit 50 detik yang dibuat oleh Aibda Aksan seketika viral di media sosial. Aibda Aksan dalam video itu curhat soal pengalamannya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja setelah membongkar perbuatan korupsi kendaraan dinas.
Yang terhormat Bapak Kapolri, seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanda Toraja karena saya membongkar perbuatan Kapolres Palopo saat itu, AKBP Alfian Nurnas, yaitu korupsi kendaraan dinas Polres Palopo, BBM dan lain-lain sebagainya. Wow. Pertama, ini udah jelas tuduhan dan harus udah tuduhan dan harus dibuktikan. Terus pertanyaannya, kalau memang iya ada yang namanya perbuatan korupsi soal masalah kendaraan dinas Polres Palopo, pertanyaannya apakah paling gampang kan ngeceknya gini ya. Oke, ada nggak urusan polisi yang soal masalah korupsi yang periksa korupsi, perbuatan korupsinya polisi, tapi yang dituduh susah juga ya. Siapa yang periksa ya? Hah? Yang periksa siapa nih? Kalau kayak gini. Oke. Tuhan yang periksa ya. Dalam video itu Aksan juga meminta Kapolri untuk memberantas mafia-mafia yang bersarang di tubuh Polri yang membuat institusi Polri tidak karuan. Bahkan kata dia beberapa pimpinan mengajari bawahannya ke jalan yang tidak benar. Bahkan kata dia, nih harusnya orang ini diperbantukan atau enggak ditarik untuk menunjukkan, dia kan udah buka juga secara umum ya. Bahkan kata dia kamu tunjukin yang mana. Misalkan siapalah gitu ya orang yang ini, kamu tunjukin yang mana aja. Itu sama bapak. Repot juga ya. Hah? Repot juga ya. Maksudnya serba susah bro ya. Maksudnya jadi serba-serbi gitu. Wah mungkin itu dipaksa sama bintang atasannya dan tekan, nggak tahu. Pokoknya intinya tuh ada kejadian ini ya. Semoga bapak ini kalau memang benar kejadiannya emang ada terjadi korupsi, mudah-mudahan bapak ini dilindungi ya. Dan kepada yang melakukan korupsi ya, ingatlah apa yang harus diingat ya. Anda pasti udah lupa kan? Orang korupsi udah pasti lupa dunia dong. Lupa akhirat dong. Kalau ingat pasti gak korupsi. Jangan. Nih ya kadang-kadang ada pernyataan juga unik-unik netizen Indonesia bro. Ingatlah kamu korupsi, kamu mungkin lolos dari dunia tapi tidak akan lolos dari akhirat. Bro, kalau dia ingat akhirat dia gak korupsi bro. Ya, jadi dia emang udah lupa. Jadi itu pernyataan itu sebenarnya itu tidak make sense ya. Oknum bang, pasti oknum, pasti. Tonton videonya bang, Zulfikar cari sendiri ya. Gak usah bawa-bawa Bang Yono dong ke dalam nonton beritanya. Oke, itu berita selanjutnya. Diulang bro, diulang. Ke lagu. Wanita ini ceritakan horor di pesawat, terpaksa duduk di muntahan orang. Ini bukan horor gak sih? Ini cerita enek gak sih harusnya? Jika ada pengalaman terhoror yang pernah dialami penumpang pesawat, maka Angelina Nicole, aktor nih, akan menceritakannya. Dia pernah terpaksa duduk di muntahan orang. Iya, itu bukan cerita horor tapi cerita enek ya. Angelina seorang ahli nutrisi. Kejadian dia tuh terlalu dekat dengan pekerjaan dia gak sih, maksud gua. Pernah mengalami pengalaman yang tidak ingin dia ulangi lagi. Seorang ahli nutrisi ya. Angelina mengalami kejadian itu saat terbang dari Bangkok, Thailand menuju London, Inggris. Lama tuh pasti. Di saat itu Angelina duduk di kursi dekat lorong kabin. Sementara di kursi tengah diisi oleh penumpang pria yang tidak dikenal. Di kursi jendela sebelahnya duduk pacar dari si pria itu. Oke. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Pesawat baru akan take off. Semua orang memakai sabuk pengamannya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Ya iya dong, mau ngapain nanam pohon? Saya asik membaca buku, ujar Angelina di video TikToknya yang viral. Selagi pesawat baru mau take off, tiba-tiba saja pria di sebelah Angelina mulai muntah-muntah. Dia muntah di kantong muntah yang tersedia. Meski sangat menjijikan, tapi kamu tidak ingin membuat dia malu. Jadi lo nadah. Enggak ya enak. Saya rasa itu yang terjadi ya. Ngapa dong berarti? Beberapa detik setelahnya pria itu muntah lagi di kantong muntahnya. Mau tidak mau kini Angelina jadi ikut memperhatikan dan melihat apa isi muntahannya. Apakah terdapat brokoli rebus ataupun kacang panjang.
Dia mulai memperhatikannya gitu ya. Kan misalkan di sebelah gitu. Pak, muntah-muntah Pak? Bukan, enggak muntah-muntah. Melahirin, jelas-jelas dari tadi saya muntah-muntah. Pertanyaan orang tuh kadang-kadang, tau gak sih lo, orang tuh emang suka aneh kalau lagi, itu kan sebenarnya bahasa basi ya. Itu nggak mungkin orang Inggris, tapi gue rasa itu orang Indonesia yang kayak gitu tuh. Orang jatuh nih, brak, aduh Pak jatuh. Enggak jatuh deh, enggak. Saya lagi terbang kawan. Orang Indonesia guys, ya. Emang menarik orang Indonesia tuh, ya luar biasa. Meski sangat menjijikan. Oke, bukan itu. Dia muntah lagi. Kali ini pacarnya menepuk pundakku dan berkata, "Hey, bolehkah kami menggunakan kantong muntahmu? Kami seperti butuh satu lagi." Saya bilang, "Ya, tentu saja," kata Angelina. Namun betapa paniknya Angelina ketika di kantung kursinya tidak tersedia kantong muntah. Sementara pria di sebelahnya terus-terusan muntah. Akhirnya ada seorang gadis yang duduk di lorong sebelahku memperhatikan dan memberikan kantong muntahnya kepadaku. Dan setelah aku lihat ternyata kantong muntahnya sudah ada isinya. Enggak. Angelina pun memberikan kantong muntah itu ke pacar si pria tadi. Ketika itu dia baru menyadari bahwa kantong muntah itu sudah hampir penuh dan bisa tumpah ke apa. Bro. Wah, gue udah mulai enek nih. Belum sempet kantong muntah. Oke, brace. Gue harus profesional sebagai pembawa berita guys. Gue harus tetap profesional. Belum sempat kantong muntah itu diselamatkan, mimpi buruk Angelina jadi kenyataan. Bagian bawah kantong penuh muntahan itu bocor dan tumpah di seluruh badan Angelina. Wow. Karena posisi pesawat sedang take off dan lampu seatbelt belum dimatikan, otomatis selama kurang lebih 10 menitan Angelina terpaksa duduk dengan muntahan orang lain dan udah ya. Udah enak ya. Emang kita nggak pernah tahu apa yang tadi makannya. Buat teman-teman dimanapun berada, kalau kalian mau naik pesawat, naik kendaraan umum atau apapun yang membuat kalian mungkin ya. Aku lagi makan, volumenya aku kecilin dulu infonya kalau udah nih baca beritanya. Iya boleh. Perhatiin deh nasi lo atau makanan yang lo lagi makan. Tapi intinya tuh jangan juga sampai kayak aku mau naik pesawat nih, terus makan apa? Nasi kebuli yuk, seloyang yang medium. Seloyang medium. Yeah baby. Mau ngapain? Muntah kambing. Mau kambing hidup dikeluarin di dalam pesawat? Enggak dong ya. Kedua, kalau memang lo gampang muntah, karena gue sampai umur berapa aja tuh gue nggak bisa naik mobil, karena gue masih gampang muntah naik mobil sampai umur berapa gitu gue lupa. Apa yang gue lakukan, selalu ada minyak angin ya menurut gue ya, minyak angin ya. Apalagi maaf nih kepada siapapun anda yang mempunyai Stella jeruk ditaruh di dalam mobil, habis itu udah nggak dijalain tuh mobil 2 hari, mau diajak jalan tapi mobilnya habis kena matahari selama 2 hari, bro. Itu di dalam mobil, ya, nggak enak. Itu betul-betul nggak enak, ya. Tolong, pokoknya kalau gue nggak bawa tolak angin apa nggak fix 44 tau nggak lo? Yang mau dicolek boleh. Gue pernah saking ini, gue tempel di dalam hidung sini gini, gue gini nih fixnya. Biar enak di sini, nggak pakai babi bu. Apa enggak ya pakai yang fix 44 yang selongsong. Nah gitu ya.